Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue kedatangan salah satu sahabat gue yang dulu sekampus bareng. Udah lama nggak ketemu ya, kita nggak taunya apa, mungkin ditakdirkan bertemu lagi di Jepang. Banyak sekali kisah yang didapat dan pengalamannya juga banyak. Semoga dari pengalaman beliau bisa bermanfaat buat kita semua. Sehat, Ah, Bang Agoy? ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Aduh, udah lama juga nggak ketemu Udah ini. lama. Udah berapa tahun kita nggak ketemu? Ada kali, dari 2018 berangkat ke Jepang, sekarang 19, 20, Kurang lebih 5 oh 5, 6 tahun 6 ya? tahun lebih lah, udah lama banget gitu kan. 5 6 tahun Iya. lebih. 5 6 tahun lebih. Hmm. Weh, sehat Bang. Alhamdulillah nih. Oke, oke. Lanjut lanjut Bang. Nah, beliau ini ya salah satu panutan gua. Waduh, jangan gitu lah, enggak lah, masa panutan emang kayak ustadz Nah, aja. ente dulu awal mula berangkat ke Jepang itu gimana? Aduh, jadi, kenalin gue dulu ya. Oh ya, gua Agoy lah, bisa disapa Agoy gitu kan, Ago ya. sama kawan-kawan dulu juga kan. Oh ya, jadi ke Jepang itu sebenarnya mulai dari tahun 2018. 2018 ya? 2018 itu masuk pelatihan ya. Masuk Iya, pelatihan. masuk pelatihan di LPK sekitaran bulan November kurang. Habis itu selama pelatihannya kurang lebih 7 bulanan, 2019 baru berangkat ke Jepang. 2019. Kenapa 2019. sih ente apa memutuskan berangkat ke Jepang atau bekerja di Jepang? Emang selama ini setelah lulus kuliah Hmm. gitu, apa ente nggak cari kerja di sekitaran sana? Oh. Jadi sebenarnya juga sebelum berangkat ke Jepang juga kebetulan status waktu itu tuh sebenarnya kerja ya. Kerja Kerja. di pabrik kertas di Serang, Banten itu kebetulan gitu kan. Nah, kenapa mutusin ke Jepang itu karena yang gua pikir waktu itu ya, pertama gua merasa waktu itu lulusannya fresh graduate ya kan, habis itu coba nyari kerja, dapatlah kerjaan di Serang ya kan, dengan ibaratkan gua merasa dengan lulusan gua kuliah memang fresh graduate ya, cuman dapat UMR gitu kan. Itu tahun berapa? Itu tahun 2017 ya. 2017. Debutnya 2017 ini. Oke. Emang bukannya apa di tahun segitu ya, apalagi kita Hmm, baru lulus ya, iya iya. pendapatan segitu apalagi kita baru lulus itu bukan hal yang wajar ya? Ya, sebenarnya kalau dibilang wajar mungkin untuk sebagian orang yang mungkin merasanya berkecukupan tuh wajar ya. Tapi Hmm. mungkin kan karena gue berpikirnya kan gue udah ibaratkan kuliah 4 tahun gitu kan normal gitu kan. Ibaratkan ketika lulus kuliah pengen dapat kerja dengan gaji yang menurut gua range-nya sebenarnya harusnya di atas UMR lah gitu kan. Karena kan kita juga lulusan kuliah itu kan punya skill ya, misalkan dalam Hmm. arti ya mungkin skill teknik kita, apa wawasan kita, mungkin menggambar walaupun dalam aktual kerjanya pun kita dari awal semua ya. Karena kan dimanapun kita bekerja ibaratkan nggak ada namanya semua mata pelajaran yang kita pelajarin di kuliah itu ada di tempat kerja. Itu jarang sekali gitu kan. Jarang sekali. Jarang sekali gitu kan, pasti kan kita semua dari nol gitu kan. Nah, cuman yang gue berpikir waktu itu dengan gaji UMR gitu kan, gue merasa kurang gitu kan, Kurang. Oh, kurang. berarti di tahun segitu Ya, mungkin lu udah berpikir ke depannya ya ya, dengan rate segitu eh, merasa kurang. Nah, iya, setelah itu berarti lu memutuskan untuk cari kerja di Jepang. iya betul. Nah, terus itu step-stepnya gimana sih? Nah, hmm, stepnya itu sebenarnya sebenarnya sebelum ibaratkan untuk ke Jepang pun sendiri itu sebenarnya udah keinginan lama ya sebenarnya kan. Sebenarnya Keinginan lama. iya bukan cita-cita juga sih, lebih ke eh, kok orang bisa gitu kan ke Jepang, gimana caranya kok kayaknya kelihatannya enak gitu kan. Dengan ibaratkan kayaknya gajinya cukup fantastis gitu ya mungkin ya bagi orang yang ibaratkan
newbie lah atau belum tahu apapun gitu kan. Hmm. Nah dari situ gue coba tanya-tanya ke senior. Kebetulan senior di kampus itu kebetulan udah mencapai Jepang gitu kan. Senior di kampus. Di Oh, kampus. berarti udah ada salah satu ya? Dah, Dulu ya? ya. Ya, jadi kan karena gue ini sama jam-jam ya atau bisa disapa siapa sih, Pak? Cepeng. Cepeng gitu kan ya kalau sama kawan-kawan yang udah deket kan. Nah, itu kan di angkatan gua tuh di 2011 ya, karena kita kan angkatan 2012 ya kan. Hmm. Dia udah sampai ke Jepang. Cobalah tanya gitu kan. Gimana sih apa namanya ke Jepang itu kok lu bisa sampai Jepang? Kasih tau gua dong, gua juga pengen gitu Oh, iya. kan. Kira tanya-tanya coba aja datang ngelamar lewat LPK. Gimana? Ya, Cikarang. adalah di Cikarang gitu kan, inisialnya kan. Nah, itulah, ya udah akhirnya coba situ ya kan, siapa tahu lu beruntung gitu kan masuk ke sana. Ya udah akhirnya coba pergi ke sana gitu kan. Apa namanya, ibaratkan persyaratannya apa aja bisa ke Jepang gini kan. Ya udah seputar itu sih sebenarnya. Nah, terus ketika lu memutuskan ke Jepang nih, Hmm. lu berapa kali tes? Nah, itu cukup membagongkan juga ya. Membagongkan, Membagongkan kenapa tuh? karena ternyata untuk berangkat ke Jepang melalui LPK itu tuh mungkin bagi segelintir orang ada yang ibaratkan, oh, gue ketika daftar di LPK tes segala macam 1 kali lulus. Mungkin itu bagi segelintir orang yang ibaratkan punya keberuntungannya tinggi lah gitu kan. Lu berapa kali? Beda bagi gue. Gue kebetulan waktu itu hampir ada seingat gue 7-8 kali gitu. 7-8 kali. 7-8 kali interview dengan perusahaan gitu kan. Itu berarti ente berpikir keberuntungannya belum datang. Wah, itu parah itu sebenarnya. Jadi ada cerita sedikit lucu juga gitu kan. Iya, gimana tuh? Jadi ibaratkan dari berbagai perusahaan di Jepang ketika gue interview itu kan, walaupun memang kita interviewnya itu pakai bahasa Indonesia ya, karena ada translatornya kan ya kan. Ada sensei lah kalau guru di situ kan ibaratkan kan. Yang ibaratkan kita ketika wawancara kita pakai bahasa Indonesia biasa, mereka menerjemahkan ke bahasa Jepang dengan orang Jepang tersebut ya. Nah, ibaratkan dari situ tuh dari berbagai perusahaan itu ibaratkan sebelum interview pun di briefing. Di Kan briefing gimana tuh? di briefing itu ibaratkan jadi untuk lolos dengan tahap interview ini tuh ada 2 katanya potensinya. Pertama, memang ibaratkan kandidat tersebut itu ibaratkan disukai oleh si perusahaan penerima tersebut dengan mungkin skill-nya dia atau apa namanya look-nya dia atau gimana kan. Dan kedua ada namanya potensi faktor X kata dia. Faktor X apa itu? Ah, Orang dalam atau gimana? bukan, X itu bukan orang dalam X ya. apa itu? X itu ibaratkan katanya tuh keberuntungan gitu kan. Keberuntungan. Nah, itulah katanya faktor gitu kan. Dia cuma 2. Ya udahlah. Nah, dari berbagai perusahaan saya sudah tes gitu kan. Ibaratkan dari perusahaan A katanya gitu kan. Kamu ibaratkan rambut kamu masih panjang katanya gitu kan. Kamu kurang rapi, ya kan. Padahal saya interview udah merasa rapih gitu kan dengan pakaian hitam putih gitu kan, ibaratkan dengan posisinya tegak segala macam, dengan suaranya yang ibaratkan lantang tegas gitu kan. Tapi ya itu, berkali-kali ada yang dibilang saya juga dengan perusahaan lain dibilang, "Kok kamu kok seperti penjahat ya?" Dia bilang. "Masa?" Saya bilang gitu kan. Saya tuh waduh, sampai dibilang, "Kok seperti ini?" Saya bilang. "Saya bukan orang jahat," saya bilang gitu. "Ya muka kamu seram," katanya gitu. Wah, saya sampai ibaratkan saya mau tertawa tapi kondisinya lagi interview, tapi ini kok interviewnya seperti ini, saya bilang gitu kan. Pokoknya ya udahlah karena mungkin di interview itu saya mungkin makanya faktor X beruntungan gitu kan. Kata senseinya, "Coba kamu berubah penampilan kamu. Dari rambut saya botak, kumis saya panjangin, kumis saya potong, segala macam, saya rapi, tetap aja. Nggak tahu, memang saya kurang beruntung kayaknya gitu kan." Nah, cuman waktu itu karena saya terus usaha gitu kan, ya terus berdoa juga, minta doa sama orang tua, ya kan, segala macem. Ibaratkan
sempat juga sih mau putus asa gitu Mau putus kan. asa. Itu Udahlah. di yang keberapa? Itu kalau nggak salah ya yang terakhir yang ke-8 itu kayaknya. Yang ke-8 itu kayaknya. Yang ke-8 Yang ingin ke-8 putus itu asa. pokoknya 7 ya, saya 7, 8 kayaknya yang ke-8 kayaknya ya kan. Itu kan saya putus asa, saya bilang sama apa namanya, yang apa namanya, yang penyaring dokumennya, saya bilang senseinya, saya bilang, "Udahlah, saya kalau emang nggak bisa ke Jepang, udahlah saya udah sampai sini aja," saya bilang. "Udah saya Mhm. minta ibaratkan dokumen-dokumen saya dikembalikan," saya bilang gitu kan. Terus kata senseinya dia bilang, "Kamu udah semangat lagi," saya bilang gitu kan, "semangat, jangan putus asa," dia bilang gitu kan, "Nanti kalau ada lowongan kerja yang baik," saya bilang, "nanti telepon lagi," gitu kan. "Bener nih Sensei, ini terakhir ya," saya bilang, "saya kalau misalkan emang udah nggak bisa, udah saya nggak mau ke Jepang," saya bilang Oh gitu kan. gitu. "Udahlah berhentilah," saya bilang, "udah capek saya kan juga kan ibaratkan kita kan bolak-balik untuk interview kan ibaratkan Butuh ngabisin waktu, waktu, ya kan, tenaga. apalagi perjalanan dari Serang, Banten ke Cikarang kan ditempuh pakai mobil walaupun mobil pribadi kan cukup jauh Oh, banget gitu itu kan jaraknya kan." posisinya lagi di Serang, bekerja atau bagaimana? Posisinya bekerja, waktu itu Bekerja? tinggal di asrama kebetulan kan, di situ kan Oh, ada mesnya gitu mhm. kan. Nah itu saya izin kerja buat interview doang bolak-balik gitu kan ngabisin waktu, dia bilang, "Udah, iya iya, tunggu sebentar ya nanti saya kabarin." Nah alhamdulillahnya mungkin karena berkat doa juga ya kasarnya gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya ditelepon lah, apa namanya, "Yoga," katanya gitu kan, "ini ada loker," apa namanya, "engineering," gitu ya. Oh ya sebelumnya saya 7 kali itu interview saya ngambilnya JISUSE ya, Jisuse, pemagang ya, kalau pemagang. pemagang ya, Itu bukan. sebelumnya ya, ketika melamar memang tidak tahu visa engineering atau bagaimana? Oh, nggak tahu itu JISUSE sama engineering itu saya nggak tahu, karena Heeh. waktu senior saya juga kebetulan yang di Jepang itu JISUSE. Walaupun Mhm. notabene dia itu sudah kelar kuliah ya, punya Kuliah. ijazah S1 gitu kan. Mungkin karena emang dari awalnya dia pengennya JISUSE sebagai Mhm. pemagang, akhirnya dia masuknya ke JISUSE ya, pemagang. Jisuse. Nah waktu itu mungkin saya juga nggak tahu faktor beruntung lagi atau enggak gitu kan. Pokoknya ini ada nih loker engineering gitu kan, dengan iming-imingin gajinya besar katanya gitu kan, lebih besar daripada JISUSE. Terus bisa bawa keluarga dan segala macam gitu kan. Saya bilang sama senseinya, "Udah ini terakhir," saya bilang gitu kan. Ibaratkan kalau memang saya nggak bisa lulus atau segala macam, udah saya berhenti, saya Berhenti bilang gitu aja. kan. "Ya ya, udah, diproses ya," kata dia gitu kan. Mhm. "Ya silakan," saya bilang. Mmm. Nggak selang berapa lama, akhirnya dokumen sudah masuk, interview lagi gitu kan. Nah cuman saat itu interviewnya itu sekitar 10 orang, 10 orang. 10 orang. 10 orang itu rata-rata notabene-nya mereka itu lulusan teknik atau bagaimana? Iya, waktu itu karena dicarinya loker-nya engineering, waktu juga saya ditanyain, "Kamu punya jasa S1 teknik nggak?" Kata dia. "Saya Mhm. punya." "Teknik, teknik apa?" "Teknik mesin," kebetulan. "Oh cocok," kata dia gitu kan. Nah, kandidatnya pun semua kebetulan lulusannya kayaknya sih kalau nggak salah D3 dan S1 teknik ya semuanya. Mmm. Tapi saya juga nggak hafal semua kandidat Mhm. karena nggak begitu kenal juga kan. Ya, cuman saya beberapa tahu kampusnya itu seperti kayak ATMI gitu Oh, kan. kampus terkenal ya? Iya, kampus-kampus terkenal gitu kan, ATMI Cikarang, ATMI Solo, ya gitu Mmm. kan. Nah, udahlah saya bilang, saya sih sebenarnya sedikit pesimis, cuman, ya sudahlah saya coba berusaha berdoa gitu kan, semoga Mhm. siapa tahu rezekinya. Ya udah akhirnya interviewnya dimulailah gitu kan. Ya ketika interview itu dimulai, kebetulan yang wawancaranya juga ada, presiden direkturnya dari LPK tersebut, kemudian Mhm. ada translatornya, kemudian ada, orang Jepang yang merekrut dari perusahaan tersebut ya, gitu Itu kan. orang Jepangnya datang langsung atau bagaimana? Datang langsung. Datang langsung ke Iya, Indonesia? datang langsung. Saya dikasih tahunya kalau untuk perusahaan yang saya lamar itu dia selalu datang Oh untuk gitu. merekrut kandidatnya, Mhm. selalu pasti datang, gitu kan. Mhm. Ya udah bertiga saya diinterview gitu kan. Nah, saya bilang, "Saya mau ngomong apa nih di interview?" Gitu Heeh. kan. Itu sebelumnya udah bisa bahasa Jepang atau belum? Belum belum Belum? belum 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 sama belum sekali? sama sekali belum sama sekali, tetep pakai Mhm. bahasa Indonesia aja. Nanti Mhm. kan di apa, Ditranslatein? translate-kan ke bahasa Jepang dengan Heeh. senseinya itu kan. Bilang, ya udah ditanyain, saya pikirnya gini, ketika orang lain kok ditanyainnya kok, serius sekali gitu kan. Iya. Misalkan, "Kamu
punya SIM forklift nggak katanya gitu kan, ada yang bilang oh punya katanya gitu kan, terus kamu bisa desain ini nggak, dia bilang gitu kan, oh bisa dia bilang gitu kan, terus kamu bisa pakai apa, kaliper nggak, apa sih kalau bahasa Jepangnya itu mungkin, Nogisu ya, Logisu. ya kan gitu ya, atau Sigmat lah gitu kan, pokoknya seputar teknikal lah gitu kan. Hmm. Nah, saya bilang ketika itu menjurus ke bertanya ke saya gitu kan, dia bilang, "Kamu suka apa? Hobinya apa?" Gitu kan. Malah Malah pertanyaannya ma aneh, menyeleneh. iya menyeleneh gitu kan, kayak Heeh. menurut saya kok aneh gitu kan. Ya udahlah, karena dia bertanya seperti itu, bertanya seperti itu saya jawabnya juga, "Ya udah saya suka naik gunung," saya bilang, kebetulan waktu itu kan Hmm. sama teman-teman juga sering naik gunung kan, gitu kan. "Oh, naik gunung," dia bilang seperti itu kan. Naik gunung di mana?" "Ya di Indonesia," saya bilang gitu Iya, kan. Saya bilang, saya tambahin lagi, "Saya suka udah beberapa banyak kok gunung yang saya apa, daki. daki," gitu kan. Hmm. "Apa aja?" Dia bilang gitu kan, sampai pengen tahu gitu kan. Oh, saya sebutin, ada gunung namanya Gunung Gede, ya kan, terus apa, Gunung Cikuray, terus Slamet, ya kan. Hmm. Udahlah seperti itu gitu kan. "Oh," kata dia, "hebat ya," kata Hebat. gini 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 kan. Nah, balik lagi tuh ke pertanyaan orang lain, eee, "Kamu nanti kalau di Jepang apa namanya, bisa pakai apa namanya, kren, Logisu. iya, Keren. kren gitulah, pokoknya kayak seputar ya nggak ngerti ya, kayak seputar mungkin operator juga atau apa gitu kan. Hmm. Ya pokoknya jawabnya udah pada bisa lah, entah saya bener atau bohong saya juga nggak tahu kan, namanya juga lagi interview gitu kan, buat ibaratkan menaikkan, apa namanya, menyenangkan hati yang bertanya juga kali ya kan, saya Iya. juga nggak tahu kan. Saya sempat pesimis lagi kan, baliklah lagi pertanyaan ke saya, apa namanya, "Kamu suka karaoke?" Lah, Karaoke. karaoke saya bilang, aneh kan, Heeh. maksudnya, ya udahlah saya bilang, saya juga sedikit berpura-pura aja, "Ya saya suka karaoke," saya bilang gitu. Dia bilang, "Seminggu sekali saya karaoke," dia bilang, "sama teman atau keluarga," saya bilang Hmm. gitu kan. "Oh bagus bagus bagus," kata dia gitu kan. Nah, udah habis itu terakhir dia bertanya, "Kamu udah punya keluarga ya?" katanya gitu kan. "Iya," saya bilang, "saya udah berkeluarga, anak saya Hmm. kebetulan satu." Oh, dia sempat agak, kaget gitu kan. Kenapa kaget? Karena ini nggak apa-apa, khawatir kan, Hmm. anaknya ditinggal, kamu berangkat ke Jepang. Terus karena sebelum itu saya udah mempersiapkan diri kan, udah apa namanya, diskusi sama orang tua juga, saya bilang, apa namanya, "Nggak apa lah," katanya gitu, kasarnya, "nanti urusan anak, apa namanya, bisa sama orang tua," kayak gitu kan, Hmm. "dirawat bareng-bareng," katanya gitu Hmm. kan. Udah saya ceritanya apa adanya aja, katanya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. "Oh ya udah kalau memang nggak apa-apa," ya kan. Udah sih, udah. Nah, setelah selesai wawancara itu kan, eee, Hasilnya. iya, kita nunggu dulu gitu kan, ada kali setengah jam untuk diumumin hasilnya. Nah, Hmm. kebetulan dari 10 kandidat itu yang diambil cuman satu, Diambil cuma satu. cuman satu. Karena mungkin, loker engineering itu pertama kali dia mau ambil, Hmm. dan itu, apa namanya, ibaratkan pembuka jalan lah, tadinya rencananya seperti itu kan untuk engineer. Karena sebelumnya dari PT tersebut juga sudah emang udah dari tahun belasan kayaknya ya, 2000 belasan saya juga nggak tahu, dia udah merekrut, apa namanya, senior-senior tuh Jisuse Jisuse. Berarti Jisuse. itu perekrutan pertama untuk engineering di Iya, PT itu itu. perekrutan pertama. Heeh. Nah, setelah Nah itu? nah setelah itu kan ketika nunggu setengah jam, dipanggil lah, ya kan. Saya kan dulu kan kalau kita kandidat, interview di LPK kayaknya ya mungkin kalau di LPK mungkin sama atau enggak saya nggak tahu ya, pakai Hmm. nomor-nomor. Oh, ada nomornya Ada di nomornya sininya. kan, ya karena Hmm. kan mungkin kalau panggil nama mungkin ya terlalu nggak tahu juga atau gimana kan, kita pakai nomor gitu kan di dada kita kan. Akhirnya saya juga nggak tahu nomor berapa, ya contohnya lah, ya kan, misalkan, nomor saya nomor 9 gitu kan, saya juga lupa waktu itu kan. Hmm. Udah, "Nomor 9, kamu dinyatakan lulus," kira Lulus. wah lulus kan, gua kan Terus akhirnya, gimana perasaannya wah tuh? perasaannya kayak, wah udah nggak percaya gitu kan, ibaratkan ini udah terakhir Udah kali, bilang berkali-kali udah ya? berkali-kali gagal, akhirnya Hmm. lulus juga gitu kan, seneng gitu kan. Nah, cuman kesenangannya itu, ibaratkan agak sedikit ada rasa mengganjal gitu, karena Kenapa ketika tuh? udah lulus
dipanggil lulus gitu kan, kita masuk lagi ke dalam gitu kan. Ada sesi tambahan ngobrol-ngobrol santai sedikit gitu kan. Jadi dikasih tahu, eee, kenapa kamu dinyatakan lulus, karena waktu itu ada sistemnya voting, ternyata Voting. voting. Voting bagaimana itu? Jadi voting-nya itu kan karena dari 3 pewawancara itu kan, mung dia memilih tuh siapa yang paling terbaik, voting-nya paling terbanyak. Sepertinya waktu itu kayaknya kandidatnya cuman ada 2 ya kalau nggak salah gitu kan dinyatakan lolos, cuman waktu itu voting lagi. Nah, dari 3 itu, 2 orang itu menuju ke saya, termasuk, apa namanya, presiden direkturnya LPK tersebut dengan si translatornya tersebut. Nah, orang Jepangnya yang merekrut tersebut, kebetulan sepertinya ya, menurut saya, kayaknya nggak memilih saya gitu Nggak kan, memilih. nggak memilih. Itu sayang sekali gitu kan. Itu kenapa? Oh, apa namanya, presiden direktur ya, Heeh, yang hmm, LPK tersebut, hmm. kok memilih ente? Emang apa sih yang spesial dari Sebenarnya kalau dibilang spesial kayaknya nggak ada spesialnya spesial-spesialnya ya. ya? Cuman berpikirnya gini, mungkin karena Udah kasihan apa? nggak juga sih kayaknya. Berkali-kali kan? Nggak juga sih. Tapi kayaknya lebih karena waktu itu kan, eee, dari kandidat yang lain tuh yang sudah menikah tuh dan punya anak ya, itu gua aja sih kasarnya gitu Oh, kan. Nah, jadi mungkin dia berpikirnya, "Oh, ini orang kayaknya sudah menikah dan punya anak, mungkin tanggung jawabnya bisa lebih besar ya kan, bisa lebih dipercaya, ya mhm. ibaratkan menanggung beban keluarga, mungkin dengan ke Jepang dia bisa cari rezeki buat keluarganya yang bisa hidup lebih layak," kasarnya gitu kan. Mungkin dipikir begitu, makanya dari voting tersebut 2 menjurus ke saya. Nah, akhirnya si orang Jepangnya itu ibaratkan, udah nggak bisa ibaratkan ngomong lagi lah karena kan voting kan, akhirnya ya udahlah, akhirnya yang diterima waktu itu ya gua, Alhamdulillah. alhamdulillah lah sih, alhamdulillah. Diminum dulu, guys. Minum ya? Minum. Aduh, Memang buat berangkat ke Jepang itu banyak sekali lika-likunya. Nggak cukup 1 atau 2 kali. oh iya benar sih. Terkadang memang sampai 8 kali, Hmm, ada juga yang sampai 15 kali hmm, itu masih belum keterima gitu. hmm, Tapi karena tekad keinginan mereka untuk merubah hmm, nasibnya, mungkin dengan jalan bekerja ke luar negeri hmm. itu bakal merubah ekonominya dia. Makanya terus dikejar Iya juga benar benar sih. gitu. Nah, terus setelah itu ya, setelah dinyatakan lolos berarti ada pelatihannya? Ada. Tinggal di asrama? Nah itu dia, itu cukup keputusan berat ya, karena harus meninggalkan keluarga, ya karena kan di asrama itu sendiri kita ibaratkan nggak boleh, tiap hari pulang ke rumah gitu kan. Waktu itu Mhm. ya, waktu masuk saya pelatihan itu, karena bener-bener kita kayak di karantina gitu kan. Boleh pun pulang waktu itu, seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Sabtu sore, Minggu siang harus sudah balik lagi gitu kan. Jadi waktu untuk bertemu dengan keluarga itu Agak sedikit. sedikit sekali gitu kan. Ada nggak sih kisah-kisah menarik gitu di asrama? Ketika Aduh, zaman dulu itu kan zaman 2017 ya berarti? enggak, Berapa? 2000 masuk LPK berarti Eh, 2018. 2018. 18. Ada nggak sih hal-hal Banyak ya, oh banyak banget ya. banyak banget? Nah, kebetulan juga nih, apa namanya, waktu masuk asrama, saya juga apa, gue juga nggak tahu ya gitu kan, ternyata si Zam-Zami ini gitu, Cepeng ini kan, ternyata dia itu sudah mengambil ibaratnya langkah duluan gitu kan. Udah start duluan dia, tiba-tiba Minum kali. ketik ke bismillah, ketika ketika apa namanya, masuk asrama gitu kan, kita dikasih tahu dulu tata tertibnya segala macam sama apa namanya, senior-senior yang di situ kan, akang-akang lah kalau kita bilangnya di situ kan. Nah, habis itu udah selesai, kita turun buat cari kamar masing-masing gitu kan. Nah, kebetulan karena waktu itu saya masuknya itu asrama dulu namanya Upin Ipin gitu kan. Karena asrama namanya 34 dempet-dempet gitu kan. Nah, saya masuk kamar dikasih tahu, ketemulah nih teman saya nih ya kan. Wah, saya merasa gimana kan, merasa ibaratkan kawan saya udah lama nggak ketemu juga, tiba-tiba punya tujuan yang sama berangkat ke Jepang gitu kan. Pas masuk ke situ, saya teriak gini kan,
woi, Peng, lu udah di sini duluan gitu kan, kok bisa-bisanya gitu kan udah di sini duluan gitu kan, lu nggak bilang-bilang gua gitu kan. Eh, Gua ibaratkan karena kita udah kenal lama juga kan, dia pukul-pukulan lah segala macem gitu kan, saking kaget, saking senengnya juga, kaget juga kan. Ternyata, waduh apa itu, tuh? ternyata dengan saya melakukan itu ternyata, waduh, senior itu tuh sudah melihat tajam ke saya gitu kan, melihat tajam itu ke saya. Ini anak baru berani-beraninya dia masuk kandang macan gitu kan dalam dalam Terus, pikirannya kan. Terus apa namanya berani mukul-mukul kawan gua gitu kan. Wah, dari mana nih gua harus tahu dia gitu kan. Sedangkan gua anak baru kan gua nggak tahu ya kan. Gua hmm, merasa senang aja ketemu kawan gitu kan. Ternyata ada namanya ruru, aturan di asrama gitu kan. Namanya junior senior itu nggak bisa bersatu gitu kan. ya, Waduh, itu walaupun padahal sempainya itu cuma beda 3 bulan, sebulan gitu kan. Dan notabene nggak tahu dia ibaratkan umurnya mau di bawah mau di atas. Gua yang penting masuk duluan ke sini, gua senior gitu kan. Udah tuh, pas masuk itu rapi-rapi ya kan, baru dapat kasur, jam sekitar jam 11 malam, jam setengah 12 malam, dibangunin lah sama salah satu senior kan. "Bangun." "Apa Kang?" Saya bilang gitu kan. "Udah bangun," katanya, "ikut." "Kemana Kang?" Saya bilang. "Udah nggak usah banyak ngomong. Kita ada namanya okujo, atap gitu kan." Atapnya tuh ya kayak apa namanya, apa ya, balkon balkon gitu ya, gitu. gitulah. Naik ke atas. Gua naik ke atas. Ini cerita sedikit aja ya pokoknya ya, ya kan. Apa namanya, dikerubungin sama ada kali 6 orang gitu Hmm, kan. Dan masih sekarang masih inget gua, cuman karena ibaratkan gua tuh dari kampus kita ya, Peng, ya, mm-mm. kita kan udah sering ibaratkan ya apa senioritas begitu mah udah Udah biasa ya kan, biasa. udah biasa gitu kan kasarnya. Sampai badannya kecil tapi gitu kan, woi gitu kan. Buset dah lah gua bilang kan, "Anak mana lu?" Gua bilang gitu kan. Eh, "Enggak Bang, gua anak ini Bang, apa Jakarta." "Jakarta yang mana?" hmm, "Tanjung Priuk Bang," gua bilang gitu kan. "Jangan manggil Bang, Kang," katanya. "Iya Kang, maaf Kang." hmm, Gue sih slow aja ya gue bilang hmm. gitu kan, kasarnya gitu kan, apa namanya, "Lu anak Jakarta ya? Songong-songong lu ya," katanya gitu kan. "Maksudnya gimana Kang?" Saya bilang, Hmm. "Iya itu teman gua dipukul-pukul begitu kan." "Hah, yang mana?" Saya bilang gitu kan. "Itu Zam-Zami." "Oh Cepeng maksudnya," saya bilang gitu kan. "Itu teman saya Kang," saya bilang gitu kan. Saya bilang, "Itu sangkatan sama saya di kampus," saya bilang gitu kan. "Gua nggak peduli mau lu di kampus Hmm. kayak gimana, lu udah masuk ke sini aturannya beda." Udahlah karena gue bilang waktu itu kan kaget juga lah ya kan, Mhm. ibaratkan udahlah kita ibaratkan cool down aja gitu kan, slow aja bilang gitu kan, udahlah daripada nyari ribut-ribut ya kan, kalau misalkan mau ribut mah gampang gitu kan, cuman Mhm. tujuannya kan gua ngapain ribut kalau kayak Mhm. gini kan, yang ada gua malah mutusin gua pengen ke Jepang, gua bilang gitu kan. Ya udah Benar akhirnya benar. udah, "Ya Kang, saya maaf Kang, salah," saya bilang, "saya nggak tahu," saya bilang gitu Heeh. kan. Ibaratkan, "Saya juga baru masuk, itu teman saya bilang gitu kan, kata dia, apa namanya, "Awas lu ya kalau lu sampai sekali lagi kayak gini gini gini." Ya Kang, udah gitu aja. Itu gua nggak tahu ya. Padahal temen gua juga nggak tahu kalau gua disiksa di atas itu. Bener-bener. Jadi Aduh. ya, apa, di dalam asrama ya, Hmm. itu pasti memang ada aturannya. Hmm. Kita nggak bisa semena-mena. Iya betul sih. Walaupun kita dulu di kampus ya, Hmm. pernah digembleng sama senior yang Hmm. mungkin lebih parah Hmm. daripada di dalam Hmm. asrama ya. Hmm. Tetapi setiap peraturan kan berbeda-beda. Beda-beda ya. Makanya mau nggak mau, ketika kita memasuki satu lingkup yang Hmm. baru, kita harus bisa Iya menyesuaikan iya sih. di situ. Nah, terus setelah itu ya, Hmm. setelah itu berarti nggak lama ente berangkat ke Jepang. Itu berapa lama di asrama? Di asrama itu hampir 7 bulan. Bertujuh bulan. Oh iya, gue lupa cerita ya. Gimana tuh? Jadi waktu interview juga sebenarnya waktu loker engineering itu emang kan diambil cuma satu ya, yang Mhm. lolos kan gua kan. Cuman ibaratkan dia juga ngerekrut Jisuse 2 orang. Jisuse, berarti Jisuse. semuanya 3 orang? Jadi semua 3 orang. Jadi kita ibaratkan satu angkatan lah gitu kan. Jadi 2 Hmm. Jisuse, apa engineering-nya gua gitu kan. Nah, ya udah habis apa namanya, gua satu angkatan sama temen gua itu karena dia Jisuse,
dia berangkat lebih cepat ketimbang daripada gua kan. Dia berangkatnya 6 bulan. Nah, waktu dia udah berangkat, gua merasa hati gua sedikit, apa namanya ya, Frustasi, iya kan, kecewa, takut apa iya gimana? gua takut kok temen gua udah berangkat duluan nih, Eh, seangkatan gitu kan. Apakah gua sebagai engineer harus belajar lebih giat lagi? Apakah harus sampai yang 3? Karena waktu itu kan ada omong-omongan dari senior juga kan kasarnya, "Lu engineer nggak bisa lu, apa lu harus N3 pokoknya tuh hmm, buku Mina Nihongo lah itu harus habis harus habis ya. pokoknya harus selesai lah lu bisa N3 gitu kan. Masa lu pokoknya N3 di sini minimal setahun katanya gitu kan. Hmm, Buset dah. Gue bilang kan gue udah ninggalin keluarga, duit juga udah habis-habisan di asrama kan masa iya gue benar. harus lama di situ kan. Kita kan juga nggak pengen gitu juga kan. Tapi ternyata memang waktu itu direncanakan si si justru teman gue nya itu dia berangkat duluan 6 bulan. Ternyata sebulan setelahnya itu baru gue berangkat. Oh, berarti mungkin biar dibarengin. Iya. Jadi karena kenapa dia berangkat duluan karena bungkanya itu setiap di Jusai harus masuk Senta katanya kan. Senta 1 bulan Senta ya. 1 bulan. Nah, jadi di-matching-in tuh. Jadi temen gua waktu saat itu keluar Senta, gua datanglah ke Jepang gitu kan. Hmm, Jadi ketika gua datang ke Jepang, dijemput sama orang Jepangnya, habis itu jemput temen gua di Senta. dijemput Nah, Senta. jemput Senta. Itu berapa lama sih ente waktu itu di Jepang itu? Awal. Di Jepang ya? Jadi kan ente kan apa udah 2 kali nih bolak-balik nih. Eh. Nah, itu awal datang ke Jepang itu berapa lama kerja terus balik ke Indonesia? Nah, jadi sebenarnya waktu itu kan kontraknya itu eh oh enggak, waktu itu gua nggak ada kontrak berapa tahunnya. Hmm. Karena waktu dari si LPK itu dia langsung kontraknya itu cesaing ya. Oh, Cesaing langsung itu selesai. kalau di Indonesia itu karyawan tetap Karya. lah gitu kan. Hmm. Jadi nggak ada statusnya gue sampai berapa tahun di Kaisa itu kan, di perusahaan itu kan. Hmm. Jadi cuman waktu itu karena ada sedikit masalah ya. Masalah apa tuh? Aduh. Jadi ya pokoknya waktu di perusahaan pertama gua ke Jepang itu gua hanya bertahan 1,5 tahun lah kurang lebih gitu kan. 1 tahun setengah. Ya gua dipaksa untuk dicat gitu, apa ya, Di- untuk bukan dipecat ya, untuk dipaksa mengundurkan diri geser gitu kan. Mengundurkan diri. Ya, Nah, kan ente dipaksa mengundurkan diri, kenapa mmm. nggak mencoba cari PT lain gitu? Nah, waktu itu tuh gua dipaksa mengundurkan diri karena pertama, apa ya, menurut gua perusahaan itu kurang profesional. Oh ya, gue balik lagi ya, karena gini, waktu zaman gue interview itu, makanya kenapa, orang Jepang itu selalu dikategorikan itu first impression. Ah, Tat waktu iya, interview pertama itu interview dia nggak milih ente iya, ya? karena mungkin karena dari situ kan, karena first impression yang nggak ada ke gua, gitu kan, sampai ibaratkan dia tuh gimana caranya. Ya namanya orang Jepang kalau udah nggak suka Nggak sama suka. orang tuh mau dia kerjanya bagus, ya Hmm. apalagi kalau salah ya, alhamdulillah waktu Hmm. itu gua kerja gua selalu bagus gitu kan, nggak pernah buat salah waktu itu kan. Tapi dia bagaimana cari cari cara kesalahan gua tuh supaya gua tuh bisa berhenti dari perusahaan itu. Agak jahat sih menurut gua. Oh. Nah, kebetulan itu karena gua ada masalah, ibaratkan bukan apa ya, masalah dari luar lah, masuk ke dalam. Nah, cuman dari perusahaan itu tuh tidak profesional gitu loh kasarnya ya Hmm. kan, ibaratkan kenapa masalah di luar ini harus dibesar-besarkan di dalam, gitu Hmm. kan. Cuman karena waktu itu gue didesak terus kan, udahlah ibaratkan SP1, baru kali itu Hmm. ya kan, gue dapat SP tuh tapi di Jepang langsung gitu kan, keren kan. Gue belum pernah namanya kerja tuh dapat SP kan. SP1 ya kan masih diampunin, SP2 ya kan, ya udahlah agak berat gitu kan. Udah terakhir akhirnya, SP3 kan. SP3. Karena gue juga sempet udah kesel ya kan, udahlah kalau emang apa namanya, "Nggak usah banyak ngomong," gue bilang gitu kan sama orang Jepang yang kasar, "Udah mana gaji gue terakhir kasih ke foto gua," gue bilang gitu kan, Hmm. "Gua nggak mau tahu, bayarin semuanya," gue bilang gitu kan, Hmm. "Kalau emang lu suruh berhenti sini gua tanda tangan," gue Hmm. bilang gitu kan. Ya udah akhirnya karena gue juga udah kesel kan, karena menurut gue dia nggak profesional gitu kan. Hmm. Udah, hebatnya udahlah gua tanda tangan, gue berhenti. Nah,
Nah dari situ kenapa gue nggak memutuskan untuk buat cari perusahaan baru? Sebenarnya gue gitu sudah sempat diajak sama kawan gue gitu kan, kawan gue di Toyohashi gitu kan. Nah dia sempat ngajak, ayo Goy kita ke bawah, Fukuoka katanya gitu kan. Udah tenang sama gue aman. Nah karena waktu itu pikiran gue sempit ya, karena teman-teman gue menurut gue di lingkungan itu tuh belum berpikiran tuh kayak pindah ke suatu perusahaan ke satu lagi dan gimana caranya. Hmm. Bahkan waktu itu perpanjang visa pun mungkin masih diurusin sama perusahaan kan, ya kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Begitupun gue juga kasarnya gitu kan. Kira gue takut dong. Takut dan memutuskan pulang. Iya, karena gue memutuskan gue bilang udahlah gue pulang menyelesaikan masalah gue dulu, ya kan. Setelah selesai gue apa namanya mungkin gue bakal bisa baik lagi gue bilang gitu kan, nggak tahu kapan gitu kan. Cuman pada saat itu gue sempat menyesalkan juga kenapa gue nggak ikut temen gue ikut gitu kan, padahal walaupun gue ikut ternyata untuk masalah perpanjang visa Itu ya bisa kan, sendiri ya. ya kan bisa gitu kasarnya kan, nggak perlu takut segala macem gitu kan. Benar-benar. Cuman ya balik lagi lah karena kita pergaulannya kalau misalkan masih sempit dan pola Benar-benar. pikirnya yang ibaratkan masih begitu-gitu aja, kita nggak terbuka gitu lah kan. Ya Diminum udah, dulu, Goy. Santai dulu. santai dulu nih. Santai dulu. Memang untuk ketika kita sudah di Jepang ataupun belum berangkat ke Jepang ya, itu untuk informasi itu memang sangat penting. Apalagi dalam pergaulan ya. Kalau hanya ruang lingkup kita hanya berpacu di dalam satu lingkaran, ya tidak ada yang ke kanan kiri ya. Mungkin kita hanya tahu informasi yang di dalam saja. Padahal banyak sekali informasi di luar yang mungkin bisa menguntungkan kita juga Benar 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 di benar situ. benar. Makanya itu kan tujuan diadakan podcast ini bisa untuk sharing-sharing Iya iya, benar buat benar. teman-teman yang mungkin ketika putus asa atau sedang ada masalah ketika di Jepang ya nggak tahu solusinya. Setelah mendengar beberapa podcast ini bisa dapat masukan, pencerahan Iya sih. situ. Nah, terus setelah itu ya ente kan mutusin balik ke Indonesia ya. Nah, itu di Indonesia itu kegiatannya ngapain? Nah, waktu itu kan pulang ke Indonesia itu sekitar oh ya, kan berangkat dari Indonesia itu ke Jepang itu 2019 bulan Mei. Habis itu pulang sekitar 2020 Agustus. Tuh, Agustus itu kan, berarti hampir setahun setengah lah ya kurang lebih kan gitu kan. Nah, pulang ke Indonesia ibaratkan dengan tabungan ya namanya juga cuma setahun setengah pasti tahu Bener. sendiri kan ya, ibaratkan dari awal juga kan harus bayar apa namanya cicilan lah ke LPK segala Oh, macam. tetap bayar ya? Bayar. Waktu itu ya adalah jumlah uang lah puluhan juta lah, ya kan. Ya menurut saya sih itu menurut gue sih masih hal wajar karena pasti semuanya juga sama gitu kan. Ya pokoknya udah setelah itu semua lunas ya kan, punya tabungan sedikit ditambah waktu itu ada nengking kan, ada sedikit terbantu gitu kan. Nah ya udah ketika pulang ke Indonesia dengan tabungan apa adanya sambil nunggu nengking itu cair gitu kan, mencoba inilah membuka diri gitu kan, membuka peluang diri aja gitu kan. Dengan Peluang diri. iya, Apa itu? Usaha. cobalah kita usaha gitu kan. Usaha apa itu dulu? Nah, waktu itu sempet usaha apa namanya kopi, Kopi. ya Buka kan. kopi keliling Buka atau di tempat? enggak, kita buka kopinya di tempat. Kan itu sampai pulang ya, ente buka kedai kopi ya. Itu bagaimana ceritanya? Nah, itu juga karena ibaratkan cobalah gitu kan pengen buka usaha kopi. Nah, kebetulan temen gue juga barista. Barista. Namanya Abu Zar gitu kan. Abu Oh, lah. Abu. Kawan kita juga, Iya, Bang. Abu Kawan Zar. kita juga kan. Nah, jadi gue waktu pulang ke Jepang, pulang dari Jepang ya kan, langsung ketemu sama kawan gue tuh. Abu sama Gute. Kebetulan waktu itu kita sempat nongkrongnya di Kopi Maning gitu kan, di Bekasi gitu kan. Langsung dipalak gue biasa. Woi, dari Jepang nih banyak duitnya gitu kan. Bos nih gitu Bos ya. nih gitu kan. Wah, traktir ini kan. Udahlah,
karena gue juga pengen nyenengin kawan juga kan, kasar ya udahlah. Nah sambil di situ gue ngoping apa namanya cerita gitu kan, gimana sih gue pengen buka nih apa tapi kecil-kecilan aja gitu kan, bukanya kopi-kopi yang manual gitu aja. Apa aja sih yang dibutuhin, tolonglah bantuin gua gitu kan. Udah akhirnya sama bantuin ngajarin gimana caranya bikin kopi yang enak, terus pilih biji kopinya yang kayak gimana gitu kan. Ya singkat cerita udah beli alat-alatnya ya kan, terus diajarin cara bikin kopinya, cara bikin apa namanya kayak yang apa Itu beli alatnya sampai berapa itu kalau eh total semuanya tuh kalau nggak salah hampir 15 juta ya. 15 juta? Juta lah. Ya mungkin dengan segala apa dengan skala yang kecil mungkin masih termasuk terjangkau ya. Yang memang untuk usaha itu memang besar ya? Iya, karena kan ibaratkan kita kayak butuh ibaratkan mesin buat apa namanya ngekstrak jadi biji jadi espresso gitu kan. Habis itu ibaratkan kayak ya V60 atau kalau misalkan kalau Vietnam drip atau ya perintilan itulah untuk apa namanya, terus juga kita kan butuh ngeblend si bijinya kan jadi bubuk. Itu kan butuh kayak alat khusus gitu kan. Terus setelah itu? Nah, udah setelah itu coba buka di tempat gudangnya orang tua gitu kan. Kebetulan gudangnya kan kosong. Nah, gudang itu kan ibaratkan cobalah dirapihin sedikit gitu kan, dicat-cat sedikit gitu kan. Nah, itu kebetulan daerah Priuk. Nah, namanya usaha kan ibaratkan salah juga kan. Kita kan nggak ibaratkan belajar usaha itu ternyata Nggak gampang nggak ya? gampang gitu kan. Harus punya ibaratkan strateginya. Iya. Ya kan peluangnya nih kira-kira kalau buka di sini tuh gimana gitu kan. Ya karena gue modal nekat doang, udahlah coba usaha ya kan, mental pasti ada gitu kan. Udahlah habis itu udah buka-buka ternyata di Priuk itu di tempat gua khususnya ya, ternyata nggak masuk kategori itu. Akhirnya sempat tutup gitu kan, coba lagi buka di tempat mertua daerah Tangerang Selatan tuh. Tempat mertua? Tempat Itu mertua. diberikan lahan atau bagaimana? Nah, kebetulan juga karena mertua itu baik gitu kan, ibaratnya ada lahan sedikit, ya udah apa namanya coba bangun di situ gitu kan. Nah, kebetulan sambil nunggu daging cair, pas daging udah cair ya kan, udah kita buatlah kecil-kecilan gitu kan. Ibaratnya kita bangun lagi sedikit, kita rapiin, kita cat. Dulu sempet namanya itu ada Wakamono Cafe. Wakamono Cafe. Ya, Wakamono itu ibaratkan ya orang-orang muda lah gitu, kafenya orang muda tadinya gitu kan. Sebenarnya konsepnya menurut gue sih lumayan lah gitu. Ya maksudnya bagi gue lumayan lah gitu kan, ibaratkan cuman kasarnya balik lagi strategi pasarnya masih salah. Padahal waktu itu sempet rame, banyak orang yang suka gitu kan, sama apalagi dulu pernah ada namanya strawberry matcha latte gitu kan. Tapi banyak orang yang sering beli itu karena mungkin enak gitu, karena semuanya itu gue bener-bener pure buat sendiri gitu, dari slice strawberry-nya dan lain-lain gitu kan. Kecuali kalau bubuk-bubuk perasa kayak taro, banana segala macam itu pasti udah ada beli kan. Udah ada beli. Nah, ya udah sampai sempat agak rame, cuman dari situ gue berpikir yang beli itu hanya orang-orang itu aja. Itu Karena aja, nggak ada kemajuan yang lain. nggak ada kemajuan karena waktu itu posisinya apa namanya kafe gue itu dari jalan utama itu ibaratkan Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Oh, berarti lokasinya juga kurang strategis Iya, ya? nah itu kurang strategis. Jadi yang beli hanya itu-itu aja gitu kan. Udah akhirnya dari situ gue coba bertahan, gue coba ini, tetap aja ternyata pemasukan dan pengeluaran lebih besar pengeluaran Bisa ya. pengeluaran. Ya kan? Udah akhirnya Gulung tikar. Akhirnya udah memutuskan, udahlah kalau kayak gini caranya udahlah berhenti aja, cari kerja. Oh, berarti setelah itu sempat cari kerja lagi Iya. di Jepang apa di Indonesia? Indonesia. Oh, masih di Indonesia. Kebetulan waktu itu sambil cari kerja, dapatlah kerjaan tuh di daerah Cikarang. Daerah Cikarang. Cikarang. Nah, dapat Cikarang cukup lama kerja di situ. Ada kali sekitar 2 tahun lah. Sebenarnya kerja di situ tuh menurut gue itu cukup enak ya. Enak kenapa? Karena ibaratnya kerjanya itu benar-benar passion gue banget gitu loh. Passion. Itu di bidang apa sih?
Nah, kebetulan gue itu masuk bidang R&D gitu kan, R&D. R&D bagian desain. Nah, Hmm. cuman nggak cuma desain doang gitu kan. Jadi ibaratkan pabrik gue itu kebetulan bergerak di bidang vacuum forming buat plastik part yang kerjasamanya itu sama kayak ibaratkan kalau kita itu kayak dulu namanya TRD ya, Heeh. Toyota Racing Development kan, sekarang udah ganti Gazoo Racing gitu kan. Ibaratkan customer kita tuh kayak gitu ya, Mitsubishi, Nissan segala macem gitu Mhm. kan. Pokoknya yang seputar otomotif kan. Nah, kebetulan pabrik gue itu bikinnya di bidangnya aero kit gitulah, buat kayak bumper mobil depan, belakang, samping. Nah, singkat cerita, gue sebenarnya nyaman di situ sebenarnya. Kasarnya kan ketemu apa atasan gue juga baik. Nah, kebetulan juga apa pabrik gua itu dia merekrutnya mantan Jisuse Mantan Jisuse dari Jepang. dari Jepang karena yang bisa kerja di situ hanya mantan bukan ya kebetulan semuanya juga mantan Jisuse ya. Intinya ex Jepang lah gitu kan. Kenapa itu kok seperti itu? Karena kebetulan presiden direkturnya juga langsung gitu loh dari Jepang Oh, gitu langsung kan. dari Jepang. Langsung dari Jepang gitu kan. Komunikasi kita juga pakai ya bahasa Jepang lah walaupun ya ibaratnya komunikasi kita pribadi pun nggak terlalu lancar-lancar banget ya. Mhm. Normal-normal apa namanya Nichijou Kaiwa atau percakapan sehari-hari Sehari-hari. aja gitu kan. Ya udah, makanya kenapa yang dicari ex Jepang. Nah, Mmm, kebetulan juga di perusahaan gue itu, di bagian gue itu, di kantor gue itu, semua hampir umurnya itu hampir sama gitu loh. hampir sama seumuran? Hampir seumuran gitu loh. Di Oh, angkatan 90 apa ya, 543 lah gitu lah. Pokoknya sembi ya masih cabi-cabinya iya dulu ya? iya, masih masih sama semua. Jadinya ibaratkan enak gitu. Kita kerja Mmm, dengan seumuran baru kali itu udah nemuin perusahaan, ibaratkan bekerjanya dengan ya anak-anak muda semua gitu loh. mmm, Menurut gua ya waktu itu teman-teman gue yang di situ juga bos atasan-atasan gue juga hebat lah menurut gua gitu, pada mmm, pinter-pinter gitu kan. Ya akhirnya terjun di situ kan, desain. Nah, passion gue itu yang gue bilang tadi, gue suka desain sebenarnya. mmm, Cuman di situ kan ada kategorinya kayak desain 3 dimensi, drawing gitu mmm, kan. Nah, kebetulan gue di situ bagian gue project management bukan development ya, project management di mana gue ngatur kayak schedule, gathering ketemu customer, mmm, ibaratkan trial-trial produk gitu kan. Di samping juga gue desain juga kan. Nah, heeh, waktu itu gue memutuskan untuk ngambil desainnya tuh hanya khusus drawing, terus drawing? karena gue nggak suka kalau buat 3 dimensi, karena Oh, menurut gue terlalu, ribet atau bagaimana? bukan gue lah Oh, gitu, bukan passion? bukan passion gue yang buat gambar-gambar Mhm, kayak harus punya kreativitas mmm, gitu kan. mhm, Gue harus tahu, oh ini desain gue harus gini-gini, ini bagusnya seperti ini gitu kan. iya, Karena gue nggak bisa gitu. Gue nggak mau orangnya. Gue sukanya ya misalkan udah jadi bentuk mhm, 3 dimensinya, gue konversi ke drawing, gue bikin drawing segala macam. Setelah bikin drawing, selesai gue ketemu customer atau nggak heeh, ketemu supplier ya kan, kita apa namanya meeting bareng, mmm, produknya seperti ini ya kan, misalkan ada kesalahan kita revisi di drawingnya. Nah, sebelum apa namanya, setelah itu apa namanya, setelah udah revisi segala macam udah kelar, kita masuklah ke buat produknya, singkat cerita aja ya. ke produk, Nah, habis ke produk kita kan ketemu supplier, kita bikin misalkan ke supplier misalkan ke eee, Kanagata atau apa gitu kan, kita ketemu customer, kita ngobrol oh bareng, berarti kita ente itu sempat ketemu customer iya gitu. Berarti ente di PT itu udah, apa namanya, udah tinggi lah gitu? Udah sering ketemu customer iya, gitu, tapi maksudnya jabatannya sudah lumayan gitu? jabatannya sih biasa aja sih, Jabatan biasa aja? cuman staf biasa Staf aja. biasa? Cuman dari status pekerjaannya tuh enak aja gitu kan, ketemu Mmm, customer di luar-luar gitu kan, kita kan nyari solusi bareng, oh, sampai pokoknya makanya kenapa gue bilang ngambil pekerjaan itu, karena menurut gua, wah cocok banget sebenarnya gitu kan. Gua mmm, ketemu customer sampai produk itu pun jadi, kita trial-trial mmm, produknya ya kan, kita sampai ke Toyota apa, apa, Temin segala mhm, macam gitu kan, ketamnya kita asik lah menurut gua asik ya, gitu tapi kan. kok ya, kalau asik ya, kenapa ente balik lagi ke Jepang? Nah, itu dia sebenarnya, di samping asiknya itu ternyata asiknya nggak bisa bertahan lama. Kenapa itu? Ya karena ternyata gue seneng banget sama atasan gue itu kan, Mmm, karena atasan gue menurut gue dia baik gitu kan, maksudnya ibaratkan percaya gitu mhm, kan, ibaratkan
lu dikasih kerjaan, lu tanggung jawab, kerjaan lu beres, aman, terus kalaupun ada masalah ya lu harus ngomong gimana kita ibaratkan tai sakunya atau countermeasure-nya gitu kan, kita cari bareng-bareng, oke. Makanya gue kenapa di situ, padahal gue udah kartap di situ kan. Udah kartap. Cepet gue kartap di situ kan, karena yang gue lihat kemarin kawan-kawan yang kartap di situ tuh minimal 2 tahun, Oh. ya kan. Nah gue tuh setahun, termasuk kata dia paling cepet katanya gitu kan, karena mungkin kinerja gue bagus gitu kan. Tapi ya balik lagi, waktu itu atasan gue memutuskan sama, balik lagi ke Jepang. Oh, atasan pulang ke Jepang. Atasan mau kerja lagi di Jepang, Terus meninggalkan. ente ngikut. Nah itu dia, karena gue bilang, dia bilang gini ke atasan gue kan, udah lu stay aja di sini gantiin posisi gue. Kebetulan posisi gue kan posisi atasan gue kan masih supervisor ya kan, udah lu di sini aja gitu gantiin gue. Terus gue bilang enggak, gue nggak mau gantiin posisi lu. Pertama ibaratkan gue ibaratkan masih junior lah di situ kan, ibaratkan gue nggak mau ngelangkain senior gue, walaupun secara umur kita sama gitu kan, tapi kan dia masih senior gue lah kasarnya gitu kan, gue mau ngelangkain kayak gitu kan, karena hierarkinya dalam perusahaan menurut gue pribadi ya ada masanya lah gitu kan, kasarnya udah lu duluan gitu kan. Cuma kadang-kadang mungkin di luar sana kan mungkin bodo amat ya kan, kita kerja ya masing-masing aja gitu kan. Cuman kalau pribadi gue ya nggak bisa, masih ada orang yang lebih layak, kenapa harus gue dulu kasarnya gitu kan. Ya udahlah kasih lah. Nah ternyata waktu pergantian posisi itu kan, ketika bos gue ke Jepang, bos gue hampir mau berangkat ke Jepang, digantiin posisinya itu. Nah dari situ udah mulai gak enak tuh. Nggak enak apa ruang lingkup Iya, kerjanya? ruang lingkup kerjanya menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi, gue bilang gini terakhir sebelum bos gue berangkat ke Jepang, gue bilang, terus gue manggilnya Cok gitu kan, karena udah ya menurut gue teman lah. Gue bilang, Cok, gue nggak bisa kalau lu berangkat ke Jepang. Gue bilang, gue ikut. Gue bilang, udah lu di sini aja. Dia masih ngomong gitu kan, nggak bisa. Gue ikut. Gue bilang, pokoknya caranya gimana gue harus berangkat lah pokoknya gitu kan. Cok itu siapa sih? Cok itu panggilan aja sih sebenarnya, panggilan aja sebenarnya sih, bukan nama, pokoknya Cok aja gitu kan. Ya mungkin kalau bahasa Jawa Cok itu kan kasar ya, tapi gue Cok lah gitu kan. Udah akhirnya dari situ kan berangkat ke Jepang, udah mulai gak fokus tuh kerja kan. Udah. Jadi kasarnya tuh kena pas waktu ganti atasan itu, atasan gue itu menurut gue pribadi ya, ibaratkan dia itu bagiannya itu emang dari awal tuh mendesain kan. Nah orang mendesain itu kan jarang ibaratkan ketemu customer yang jauh-jauh atau apa, paling cuman ya di kantor ngerjain desain gitu kan. Setelah desain 3D udah jadi, kasih ke gua dan gue jalan-jalan customer dong. Nah mungkin dia merasa iri itu kan, kasarnya gitu kan, mau ikut lah, mau segala macem ya kan gitu kan. Akhirnya menurut gua Risih gitu. risih gua, lu kayak ngambil kerjaan gua, padahal kan kita kan udah dikasih tahu dulu masing-masing kan sama atasan kita yang lama kan, lu udah dikasih bagian lu ini A, B, C, sampai D kan, udah masing-masing aja gitu. Kecuali kalau memang kondisinya waktu itu emang saling pada membutuhkan semuanya pada ikut atau gimana gitu kan. Udahlah akhirnya udah pada risih-risih dia mau ngambil kerjaan gua, bahkan gua bilang, udah lu kalau misalkan mau ambil kerjaan gua, udah ambil aja semuanya, gua nggak usah kerja. Sampai gua ngomong gitu kan. Ya udah akhirnya ya gue juga nggak salah, gue nggak profesional juga kan, cuma ya udah akhirnya gue kerja di kantor deh, biarin dia keliling-keliling kan kemana-mana kan. Gue kira udah buat schedule atau buat apa, pokoknya ya di kantor udah ngabisin waktu aja gitu kan, sambil selip-selipin nyari kerja gitu kan, nyari kerja buat gimana caranya berangkat ke Jepang gitu kan. Berarti di situ juga sempat cari cara untuk berangkat lagi ke Jepang. Iya. Nah makanya kebetulan, waktu itu juga gue sempet teleponan sama kawan gue ya kan, adalah namanya Lucky atau sikatnya Baot lah si gitu kan. Baot. Kita juga kan kasarnya gitu kan. Dia sempat udah. Nah, sebenarnya juga flashback lagi waktu gue berangkat ke Jepang awal itu, sebenarnya gue manas-manasin dia tuh. Dia kan waktu itu kerja di Cikarang kan. Weh, gue di Jepang gini-gini, lu sinilah, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia merasa terbakar kan. Terbakar, ya kan? akhirnya dia semangat. Iya, semangat buat gimana caranya gue juga harus bisa kayak si Agoy gitu kan. Nah ya udah dari situ kan dia coba cara berangkat ke Jepang lah, ketuker lah. Dia sampai gue pulang ke Indonesia, dia nggak berapa berangkat ke Jepang tuh. Dia yang berangkat ke Jepang, lu yang balik ke Indonesia gitu kan, kerja di itu senjata makan tuan kan. Nah waktu itu kan gue sampai sempat minta tolong sama dia kan, gue jadi kayak ibaratkan, aduh, gue bilang, manggilnya kan, tolong lah, lu kan kata lagi butuh orang, masukin gua gitu kan, teleponan gitu kan. Terus karena gue kira dia best friend gitu kan, nyata
Dia ngomongnya gini kan, gue nggak mau masukin lu ke sini, perusahaan gue gini-gini. Gue nggak peduli sama perusahaan lu gimana juga, yang penting gue berangkat ke Jepang. Kayaknya Gue dia bilang, takut tersaingi. Ada rival gua nih dulu ya nih. mungkin dia sampai ngomong enggak, gue nggak bisa, lu rival gue nggak mau lu ke sini. Gue bilang gitu. Wah, udah lama hati. Gue sempet kesel kok, lu kawan gue tapi begitu banget. Gue bilang gitu kan. Ah udahlah, gue nggak putus sampai situ aja kan. Ya udahlah, kira cari cara buka-buka ya LinkedIn lah segala macem lah. Gue waktu liat LinkedIn kebetulan. Liatin. LinkedIn. Karena gue nggak tahu aplikasi apa lagi kan, nanya-nanya ke orang pun kayaknya jarang lah untuk loker-loker engineering gitu kan. Emang mungkin waktu itu rezeki gue juga kan, sambil ya masih kerja buka-buka loker, ketemulah. Dicari ibaratkan engineering ya kan. Gue bilang, Mas, masih buka nggak lokernya? Saya bilang gitu Oh, ente kan. nanya loker Nanya itu. gitu kan, ini masih buka Pak, katanya gitu kan. Saya ex Jepang kebetulan Mas. Tapi saya ngomong jujur kan, saya di Jepang baru tahun setengah, tapi saya nggak punya JLPT. Nol, saya bilang gitu kan. Dia sampai ngomong gini, aduh, dia bilang gitu kan. Tapi gua apa langsung ngiyakinin lagi kan. Apa namanya, Mas, memang saya nggak punya JLPT, tapi coba dong tolong diinterview dulu. Saya bilang, kalau memang saya bodoh, saya nggak bisa ngomong bahasa Jepang, nggak apa-apa dah. Saya ibaratkan gagal interview juga wajar, saya bilang gitu kan. Tapi tolong dong coba dulu, saya bilang gitu kan. Karena gue yakinin dia kayak gitu, akhirnya Interview. coba dulu katanya gitu kan. Ternyata pas sudah interview itu gue juga interviewnya gue pakai ruang meeting kantor kan gitu kan. Ruang meeting kantor, belakang ada buing-buing apa namanya part-partnya mobil gitu kan, segala macem gitu kan. Sampai si orang interviewnya terkesan gitu kan, itu apa di belakang kamu? Oh ini saya buat produk ini Pak, saya bilang gini Ente gini. menjelaskan. Saya makanya pakai bahasa Indonesia ya, maksudnya bukan pakai bahasa Jepang ya. Ini pokoknya produk-produk ini saya buatnya gini-gini. Wah hebat ya gitu kan. Oh ya udah, saya di interview itu pokoknya udahlah nggak banyak ngomong segala macam. Ya udah, yang pertama dikabarin Keterima. terima, alhamdulillah. Terus Ya pas udah. keterima langsung berangkat atau bagaimana? Pas udah keterima, wah enggak, Kenapa tuh? panjang lagi ceritanya. Panjang lagi? Waduh, itu waktu mau berangkat ke Jepang itu banyak lika-likunya lah. Apa itu? Nah, liku-likunya itu sama keluarga sih, lebih sama keluarga, sama istri lah gitu kan. Oh, nggak dibolehin berangkat lagi. Ah, itu makanya saya bilang kan, udah kenapa sih berangkat ke Jepang mulu gitu kan, udah enggak gini kan. Wah, kira saya coba gue coba ngeyakinin istri gue bilang, udah di Jepang kan ibaratnya kita bisa nabung gini-gini kan, daripada ya sebenarnya waktu itu gaji gue di Cikarang juga udah tembus 2 digit ya. Di Cikarang Iya, tembus 2 digit. tembus 2 digit sih Kenapa sebenarnya. malah? Jadi gini, kalau dibalikin ke belakang mulu tuh sebenarnya Berat ya? iya berat juga, apa ya kasarnya tuh, gue tuh ke Jepang yang notabene orang-orang tuh pada Jisoo itu 3 tahun atau gimana gitu. Gue tuh masih ngerasa, karena gue pernah ngomong bareng kawan-kawan juga kan. Kita tuh kalau ke Jepang itu setahun tuh masa-masa sulit. Ya kan, ibaratkan kita harus bayar utang lah, cicilan segala macam. Tahun kedua kita udah mulai lega-lega sedikit, ya kan, udah mulai bisa sedikit nabung, ya kan. Nah tahun ketiga baru nih, Foya-foya. enggak lah ini apa namanya, udah ibaratkan mulai bosan, pengen rindu Indonesia gitu kan, pengen pulang kan. Mestinya tuh stepnya gitu aja gitu kan. Nah, gue sedangkan baru setahun setengah gitu kan. Ibaratkan baru mulai pengen menabung ya kan. Udah pulang gitu. Jadi ya udah gue bilang, gue gak bisa, gue harus di samping gue harus ngejar atasan gue juga harus pengen, ya masih ada rasa pengen di Jepang gitu kan. Pengen di Jepang ya. Udah akhirnya gue coba, tadi kan balik lagi ke istri kan. Istri sempat nggak setuju gini segala macam, tapi udahlah dengan segala cara, dengan segala persyaratan itulah. Pokoknya harus menyiapkan saja segala alibi juga. Pokoknya dengan segala ya pokoknya gitu, ya udahlah kira ya dengan banyak apa namanya pertimbangan ya udahlah kira diizinin berangkat. Ya udah akhirnya udah berangkat lagi ke Jepang. Nah, ketika berangkat lagi ke Jepang ya, itu kerjanya bagian apa itu? Nah kebetulan ini juga pengalaman baru ya, karena waktu awal kan jadi saya saing ya, kasarnya karyawan tetap. Nah waktu kedua ini tuh, dan gue tuh nggak tahu ternyata gue itu masuk ke Hakeng.
Hakeng. Iya, Hakeng itu kalau diibaratkan itu kayak outsourcing lah gitu kan. Kayak ibaratkan Hakeng itu penyalur tenaga kerja tapi di Jepangnya kasarnya gitu kan. Nah, gue juga nggak tahu kan. Jadi ternyata ketika gue sampai baru Jepang, gue tuh belum ada perusahaannya, ya kan? Gue nggak jelas tuh perusahaannya mau ada di mana kasarnya gitu kan. Sedangkan di kontrak kerja itu sudah tertulis, padahal ya kamu bakal bekerja di perusahaannya A. Ternyata sampai Jepang itu perusahaannya berbeda. Berbeda? Gue sempat bertanya-tanya gitu Iya. kan, kok ini gimana nasib gua gitu kan, kok bisa-bisa beda-beda perusahaan gini kan. Nah, ternyata memang kasarnya apa namanya, ya mungkin nggak tahu ya di Hakeng-Hakeng yang lain ya, ternyata memang waktu itu di perusahaan yang A itu tidak bisa dimasukin lagi gitu kan, harus cari perusahaan pengganti. Nah, ya udah akhirnya dapatlah perusahaan B. Nah, di perusahaan B itu juga harus interview ternyata. Oh, berarti interview lagi? 2 Harus kali lagi? harus interview lagi dengan perusahaan si B itu ya kan. Ya udah akhirnya interview di perusahaan di si B, ya kan. Ya kamu dulu kerjanya gimana? Sama lah kayak awal gitu kan gini 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 gini. Ya udah saya interview, baru besoknya ternyata enggak, sekitar semingguan lah suruh nunggu jawaban kan. Akhirnya ya udah diterima kerja di perusahaan B itu, barulah mulai kerja di perusahaan B itu. Perusahaan B, itu bidang apa itu? Itu bidang pengepresan. Pengepresan. Kan pengepresan kan, apa namanya, manual atau bagaimana? Kebetulan waktu itu gua namanya masuk di bagian Junso namanya. Bagian Junso? Junso itu ibaratkan material awal datang. Jadi ibaratkan dari koil-koil segelundungan bulat besar itu kan, karena kan gue dulu megang mesinnya mesin pres 300 ton, ya kan. Nah itu kan dari Junso itu jadi bagian awal. Jadi dari plat-plat gulungan itu ya kan didandori, dimasukin ke pres gitu kan, masukin ke Kanagata, ya udah dijadiin produk tapi jido lah. Oh, masih jido ya? Jadi jido. Jadi kita cuma mencet setting-setting doang, sekali kita pencet. Nah, habis itu udah kita nungguin produk keluar, masukin ke poli, udah kita nata di palet. Nata di Nah, palet. nanti sampai koilnya itu habis, udah kita ganti lagi Kanagata yang lain. Gitu aja sih. Nah kan kalau begitu ya kita mengganti sendiri. Ada nggak sih apa namanya kecelakaan kerja ketika melakukan itu? Wah, itu ada. Ada? Ada. Apa Jadi itu? sempat keteledoran gue ya. Jadi waktu gue lagi dandori koil itu kan agak susah diceritain ya. Jadi waktu apa namanya pakai kren kan megang tombolnya kan tangan kanan ya, atau mungkin orang bisa tangan kiri atau apa, tapi kan gue lebih ke tangan kanan. Jadi waktu lagi masukin, ibaratkan apa namanya ada rantai kan, masukin ke apa si pengaitnya itu kan, hoisnya itu kan masukin, terus gue sambil dandori, mungkin gue kurang fokus gitu kan, sambil jadi koil itu kan harus ditarik kayak modelnya kayak rantai gini kan, masuk ke lubangnya gini kan. Iya. Jadi harus ditarik gini kan. Nah, ketika gue mesti apa kan, kalau rantai itu kalau makin kita tarik ke atas kan dia kayak makin menjepit gini kan. Nah, jadi gue lupa posisi apa namanya jari gua itu masih ada ini koil, ini rantai gitu kan. Jadi masih di tengah-tengah gitu kan. Jadi gue sambil pencet-pencet tombol ke atas kan dia narik kan. Nah, akhirnya gue nggak sadar tiba-tiba langsung terjepit gini kan. Wah, itu gua langsung teriak, bukan tas skate ya. Tolong. Oh, tolong. Tapi mungkin aduh karena gua langsung Itu masih ngejepit di sini kan. Jadi gua langsung teriak refleks tolong gitu kan, tapi karena refleks gua kayak mungkin masih bagus, langsung gua pencet aja gitu. Gua kendorin gitu kan si kencangannya si ini kan. Akhirnya ya udahlah. Waduh, itu sarung tangan gepeng. Kan pakai gunting kan, itu gepeng. Gue sampai takut buka sarung tangan kan. Tapi ini gue nggak cerita ke pabrik ya, gue cuman gue doang. Nah, habis itu gue buka, waduh, bengkak. Ini udah kayak pipi itu, nggak jari udah kayak pipi gitu kan. Bilang, waduh, udah malah sakit kan. Terus habis itu izin ke leader kan, pengen pulang teji gitu kan. Choto kyo nanka yasumashite moremasen ka gitu kan. Kyo teji stay, gue kata, maksudnya dalam arti itu gue pengen kayak pulang cepat gitu kan. Terus kali dulu, kenapa kamu? Tangan gue sakit, nggak bisa, lembur 2 jam. Gue bilang, aduh, udah sakit-sakit disuruh lembur kan. Udah akhirnya ngangkat polinya aja tuh cuman pakai apa gini nih, jari telunjuk sama jempol kayak megangnya sedikit doang gitu kan. Aduh, disiksa.
Terus kedua ada kecelakaan satu lagi tuh. Jadi ini miskomunikasi antara leader gue yang Brazil kan. Dia lagi ngangkat dia kan Dandori mainnya kan kalau Kanagata kan pakai forklift kan. Karena gue ibaratkan gue sebenarnya bisa aja sih, cuman karena emang dia tugasnya kan. Nah, si leader Brazil gue itu emang lucu kadang-kadang, tapi kerja selengean, selebor gitu kan. Selebor. Pokoknya bawa Kanagata kayak wah udah kayak Superman super Yang paling ahli. paling ahli lah kasarnya gitu kan. Gue udah bilang kan, gue kan posisinya kan kalau ibaratkan dalam Kanagata mesin press itu kan, kita sedikit aja, dia dan Dori dari depan. Nah, gue tuh jaga di belakang. Maksudnya dalam arti kan kayak misalkan ngarahin nih kurang kiri atau kanan gitu kan. Nah, dari situ gue bilang dia kayak ngeliatin gue gitu kan. Gue udah bilang nih kurang ke kiri gitu kan. Kata dia kesel kan jadi kayak ada pin datum gitu kan. Pinnya. Ya jadi dia harus tabrak ke pin itu kan. Karena pin itu kan harus pas gitu kan. Karena dia nggak pas dia kesel kan. Ngangkat langsung Kanagatanya, tapi nggak diangkat. Posisi tangan gue tuh ibaratkan lagi ngurusin si pinnya ini kan, lagi buat masin gitu kan. Tiba-tiba langsung Kegencet lagi. dilepas sama dia ke bawah gini, mungkin nggak sengaja kali ya. Buk! 2 kali. Gua langsung teriaknya bukan pakai bahasa Jepang lagi. Ulang gitu kan. Gak mau pakai ngomong kayak gitu kan, kasarnya gitu kan. Ore no te dosuru katanya gitu. Wah, itayo katanya gitu kan. Gue malah diomongin apa? Itu nih, nanka ue no hito ni nanka hanaste wa dame nih. Oh, Ya, Pak. dame jana ya gue bilang gitu kan. Wah, bunai apa ya gue bilang gitu kan. Mungkin dia Iya, juga takut dia takut kali. dipecat gitu kan, kasarnya gitu. Emang kasarnya dia tuh emang leader tuh dicui dari lama kasarnya. Kerjanya selebor gitu kan, cuman aduh gue mikir kasihan lah, gue bilang daripada gue ceritain gitu takutnya dipecat atau apa, udahlah gue merasa udahlah diem. Tapi pas berikutnya gue nyesel ternyata. Gue ceritain aja, ternyata dia kerjanya bukan makin lebih baik lagi, malah makin ngeselin lagi. Gue bilang nyesel, gue bilang kalau gitu gue aduin aja sama gue biar kesel. Tapi udahlah lewat gue juga. Udah lewat ya. Udahlah kira ya udahlah seputarnya gitu aja gitu. Kan sepanjang ini ya banyak kejadian ya. Emang sebenarnya tujuan hidup ente itu kemana sih? Di Jepang ini? Di Jepang. Kan selama ini kan udah di Jepang, balik ke Indonesia. Ya, terus balik lagi ke Jepang sampai ada kejadian tangannya terjepit, masih nggak nyerah juga. Emang ente tujuannya kemana sih? Enggak sih, sebenarnya ya di Jepang ini bagi gua pribadi, di samping juga kan kondisi sekarang Indonesia kan lagi sedang nggak baik-baik aja kan ya. Nah makanya sebenarnya tuh di Jepang itu bukan kayak ajang buat kayak misalkan ibaratkan kita yang notabene di Indonesia mungkin uangnya nggak seberapa dan mungkin orang yang nggak punya apa-apa ketika masuk Jepang merasa duitnya berlebihan, langsung beli sana, beli ini, beli itu, barang-barang yang branded segala macem ya. Kalau gue bilang kayak OKB lah, orang kaya baru kan. Cuman gue berpikirnya gue nggak mau ke sana karena menurut gue di Jepang itu kalau untuk menabung baik menurut gue. Karena gue harus menyiapkan ketika umur gue sekarang kan udah sanjuda ya, udah kepala 3 kasarnya gitu kan. Apalagi gue udah punya istri, anak 2. Ya sebelumnya juga masih sama sih, gue masih berpikirnya ya gimana caranya gue kerja misalkan 5 tahun atau berapa tahun di Jepang, gue harus punya tabungan banyak. Gue pengen mencoba usaha tapi harus dengan strategi yang lebih matang. Karena gue pengen jadi bos. Apapun perusahaan, apapun usaha kecil pun gue pengen jadi bos. Gue pengen tuh yang kerjaannya tuh gue pengen keluar pakai baju biasa, ya kan, nyantuy punya usaha sendiri gitu kan. Nah itu gue pengennya sih gitu. Malah kalau bisa gue punya usaha Indonesia dengan ibaratkan notabene jadi usaha yang pasif, ya kan. Nah gue di Jepang yang aktif, tapi dalam arti ya mau ada lembur mau ada apa yang penting gue masih punya masukan yang pasif kasarnya gitu loh. Gue pengennya sih gitu, tapi sampai sekarang ya belum terwujud. Tapi ya intinya gue ke Jepang ini pengen duit gue lebih banyak aja sih buat masa depan gue sama
keluarga sama anak-anak, kasarnya sih paling itu sih. Ada nggak sih pesan-pesan nih, motivasi buat kawan-kawan nih yang sedang di Indonesia atau sedang di Jepang? Kan ente kan banyak juga ya pengalaman Hmm. gitu. Semoga aja dari pesan ente kan bisa bermanfaat buat ke kita semua. Ya balik lagi sih kalau emang mau berangkat ke Jepang ya, yang pertama jangan cuman ibaratkan bahasa yang kasarnya terlalu minim lah. Kalau bisa tuh bahasa tuh bener-bener ditingkatin lagi gitu kan. Nah terus termasuk ibaratkan kalau misalkan lu pengen ke Jepang, ibaratkan bungkanya Jepang itu lu harus bener-bener mamoteru lah kasarnya gitu kan. Misalkan lu ya jangan ganggu apa namanya kedamaiannya orang Jepang kasarnya gitu kan, misalkan di kereta atau di mana berisik-berisik terlalu ini ya mungkin kalau untuk sekali-sekali di suatu tempat yang notabene nggak jarang lu temuin ya nggak apa-apa lah gitu, tapi kalau misalkan udah sering-sering janganlah kasarnya gitu. Kasarnya kalau misalkan kita posisinya dibalik ya kan kita ada orang asing di kampung kita berisik-berisik gitu kan pasti kita juga nggak suka kasarnya gitu kan. Ya paling sih itu aja sih menurut Itu aja. gua. Banyak sekali pesan dan masukan dari Bung Yoga ini sangat bermanfaat. Karena banyak sekali orang yang ingin ke Jepang itu terkadang nggak tahu jalurnya juga Oh iya iya benar di juga sih. situ. Nah, selain jalurnya juga banyak ketika sudah sampai di Jepang, itu banyak yang lupa diri, lalai. Ya wajar sih Wajar sih manusiawi ya. sebenarnya Nah, sih. tapi kan teringat juga tujuan kita ke Jepang kan itu pengen apa Hmm, gitu kan. Jangan sampai kedepannya malah merosot. iya Yang sih. tadinya ingin merubah hidup yang lebih Nah, baik, malah merosot. nah itu balik lagi sih biasanya sih makanya Gitu. karena kita di Indonesianya kalau misalkan kita di Indonesianya udah orang kaya, pasti kita nggak mungkin kayak prinsip ini pasti kita kalau orang di atas pasti Hmm. biasa aja gitu kan, kemana-mana juga santuy. Tapi kalau kita udah di bawah tuh kayak pengen di atas tuh kayaknya harus gimana gitu kan. Hmm. Makanya kita lebih baik memandangnya ke bawah aja lah gitu kan. Mandangnya ke bawah aja ya. Biasa-biasa aja gitu Benar. kan. Tapi wajar maksudnya kalau untuk membahagiakan diri Hmm. sekali-sekali atau itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi jangan sampai ketika kita udah capek-capek kerja juga kan, lembur banyak apa segala macam, duitnya dihamburin buat ya gitu. Hal-hal yang banyak lah Ya ya. nggak banyak lah. Karena udah banyak kejadian karena ibaratkan wah pulang ke Indonesia ya kan ibaratkan misalkan lulus dari pemagang gitu kan punya tabungan, beli ono, beli motor, beli mobil segala macem. Kerja ujung-ujungnya gaji kecil, ujung-ujungnya juga pasti balik lagi ke Balik Jepang lagi pada ke milihnya. Jepang. Kebanyakan pada begitu, kebanyakan mah. Benar. Kebanyakan pada ngomong dari awal misalkan, "Ah enggak, gua di Jepang 3 tahun Cukup. cukup lah, buka usaha gini gini gini." Ya, Hmm. sudah banyak orang yang ngomong kayak gitu, Nggak ujung-ujungnya ujung-ujungnya balik balik lagi. lagi. Karena memang apa faktor ekonomi nggak Iya, stabil di bener sih. situ. Karena mungkin emang juga mungkin kalau yang udah pernah ke Jepang, mungkin ya, jalur ke Jepangnya mungkin agak lebih gampang karena mungkin Hmm. pertama mungkin bahasanya juga. Atau mungkin kalau misalkan mau lanjut dari Jisusuai ke TG mungkin sekarang udah banyak peluangnya. Apalagi Benar-benar. kan yang TG juga udah banyak kesempatan buat jadi TG2 menyamai Benar. statusnya si Gijin Koku atau Izin kok. engineering itu kan gitu kan. Jadi ya udah banyak lah peluang-peluangnya tinggal kitanya aja gimana menanggapinya aja sih paling gitu sih. Oke. Banyak sekali pesan dan masukan dari beliau. Semoga dari beliau ini sangat bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman yang punya banyak cerita keluh kesah di Jepang bisa datang ke sini untuk sharing-sharing. Hmm. Kita doakan semoga beliau semakin sehat selalu, panjang terus rezekinya. Amin. Ya, Amin amin amin. semakin mantap di Jepang. Hmm. Ya, terima kasih. Oh, Baik. sama-sama. Ya, Aduh, udah kawan lama juga ini. Aduh, terima kasih banyak nih. ya, kita sudahi juga video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos.